Nih. Tuh. Ya kan, berharap biar si dia suka nih. Ini siapa nih, coba tuh. Ada nih yang naruh fotonya di sini. Hari ini gue lagi ada di Arab Saudi. Ini menjalani ibadah umroh, alhamdulillah. Nah, ini gue mau nge-share nih. Kan ada paket-paket di travel tuh, ada yang 9 hari, 12 hari, dan semacamnya. Itu sebenarnya isinya apa aja? Kan umrohnya cuma sehari doang. Nah, sekarang gue ngikut yang paket 9 hari nih di Fajri Umroh. Kebetulan ini travelnya abang gue kan, direkturnya abang gue. Nah, ketika berangkat dari Jakarta, itu perjalanan sekitar 9 jam, nggak pakai transit, langsung menuju ke Bandara Jeddah. Nah, dari Bandara Jeddah itu kita langsung menuju Madinah. Nah, menurut info itu ada juga travel-travel yang ke Mekah dulu. Tapi ini sekarang kita ke Madinah dulu, tergantung waktu ketersediaan hotelnya, guys. Jadi setiap travel beda-beda. Ini kita mau menuju Madinah, tapi kita mampir ke Badar dulu. Badar ini adalah salah satu tempat bersejarah karena ini adalah tempat pertama kali umat muslim perang. Infonya seperti itu tuh. Nah, ketika perang Badar ini jumlah umat muslim sekitar 300 orang, sedangkan jumlah kaum Quraisy itu sekitar 1000 orang. Karena ini adalah pertama kalinya perangnya umat muslim, pada saat itu Rasulullah SAW juga sempat ketar-ketir tuh. Ini menang gak ya? Ini aduh, sempat muncul ketakutan atau kekhawatiran. Makanya Rasulullah SAW itu sempat dikuatin sama para sahabat-sahabatnya. Kita pasti kok, insya Allah Allah akan menolong kita gitu. Terus Rasulullah SAW juga doa ke Allah, ya Allah ya Rabb, kalau engkau mentakdirkan hamba ini kalah, maka kedepannya tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah, maka menangkanlah kami. Kayak gitu kurang lebih, untuk menenangkan hati Rasulullah SAW. Dan di belakang gue ini adalah Masjid Ars. Ini salah satu monumen di Badar ini. Dulunya tempat ini dipakai Rasulullah SAW dan umat muslim, para sahabat-sahabatnya itu mendirikan tenda-tenda untuk mempersiapkan strategi perang melawan kaum Quraisy. Karena pada saat itu umat muslim udah ditindas sebegitunya, harta bendanya juga sudah banyak dirampas. Makanya mau nggak mau terjadilah perang ini. Dan alhamdulillahnya pada saat itu umat muslim menang pada peperangan ini. 300 ngelawan 1000 orang. Kita akan lihat di tempat ini ada apa aja. Pertama, yang menarik perhatian di sini itu ada banyak burung-burung ya. Burung-burung ini kayak bersahabat ke manusia nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, banyak burung-burung dara. Tuh. Dan dia nggak terbang. Nah, kalau dideketin kayak gitu terbang tuh. Wow, banyak banget. Ini kayaknya burung liar sih ya di sini ya. Ingat ya guys ya, di Badar ini tidak ada ritual apapun, nggak ada tempat mustajab untuk berdoa dan semacamnya, nggak ada baca doa-doa tertentu, sholat tertentu nggak ada, dan nggak ada dijanjikan siapapun yang sholat di Masjid Ars ini akan dinilai 1000 atau 500 kali sholat dan semacamnya, itu juga nggak ada. Jadi ini sama aja kayak masjid-masjid umumnya seperti itu ya. Nih, jadi nggak ada ritual apapun, ini cuma mengenang kejadian perang Badar di zaman seperti itu. Nah guys, sekarang sedang ada di makam dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang gugur di perang Badar. Nah ini banyak, tapi di sini anehnya di tembok-tembok ya, nggak tahu ini orang mana ya. Ini ada aja yang nulis-nulis ini, dan tujuannya apa tuh nggak jelas juga. Berlian Intan Rusmiati Saripudin Anoy, nama-namanya mah orang Indonesia nih. Maksudnya kayak ngapain ditulis? Tapi ada juga nih tulisan Arab ya, nama-nama Arab. Tapi ini fungsinya apa? Ditulis-tulisin gini nih, kok malah jadi nyoret-nyoret? Ini bukan hanya di satu tembok, tapi ada di tembok lainnya juga nih. Tuh. Nah, ini adalah di dalam makam dari para syuhada, para sahabat Rasulullah SAW yang gugur. Tapi nggak kelihatan bentuk makamnya ya. Di sini juga nggak ada
doa-doa ataupun ritual-ritual tertentu yang mustajab kayak gitu nggak ada. Kita cuma mengunjungi ziarah kubur para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nih guys nih, makam dari para syuhada-syuhada yang gugur di medan perang Badar. Dan memang tadi gue tanyakan, di sini nggak ada tanda kayak kuburan harus dihias-hias kayak gitu, nggak. Sunnahnya dalam Islam itu kuburan malah nggak boleh dihias-hias gitu. Apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, kalau bagi kita ini ya nggak boleh tuh dipasangin batu, dibangun-bangun kayak gitu. Nah kayak gini contohnya. Oke, sekarang pindah lagi ke tempat berikutnya, yaitu Jabal Malaikah. Nih, ini adalah tempat yang dipercaya Allah menurunkan bala tentaranya untuk menolong umat muslim pada saat perang Badar pada saat itu. Ini cuacanya panas banget guys. Dan Ustaz mau nanya Ustaz, emang ada dalil ini nggak Ustaz, khusus yang menerangkan Allah menurunkan malaikatnya di sini? Atau ini cuma keyakinan aja? Betul. Jadi ini prediksi sih, nggak ada keyakinan pasti. Yang pasti Allah Azza wa Jalla menurunkan malaikat untuk membantu kaum mukminin ketika berperang Badar. Keyakinannya tapi muncul dari mana? Kenapa di gunung ini Ustaz? Karena ini dekat Badar. Jadi diturunkan di daerah Badar. Wallahu alam apakah ada daerah khusus di sini, saya nggak tahu. Sepertinya nggak ada keyakinan macam itu. Oh, cuma masyarakat Arab yakinnya di sini. Iya. Oh, okay. Karena dekat ya jaraknya. Oke. Karena ini masih wilayah Badar. Oke. Syukran jazakallahu khairan. Nah, ini ingat ya, ini cuma sekedar keyakinan masyarakat bahwa ini adalah tempat Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu umat muslim pada perang Badar. Dan ini lihat, ini pasirnya panas banget guys, sumpah. Ini karena cuacanya panas, pasirnya ikutan panas. Kalau kamu nggak pakai alas kaki atau nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu, ini panas banget ke sini nih. Dan ingat, di sini nggak ada ritual apapun, sekali lagi ya. Ini juga gue ngelihat nggak ada tanda-tanda orang ngirimin foto atau ngelempar foto di sini atau apa gitu. Nggak ada hal-hal yang dilakukan masyarakat Indonesia yang aneh-aneh di sini, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Guys, ini ada Fanta, Coca-Cola, dan ini di Arab Coca-Colanya beda ya. Ada atasnya gini, ada penutupnya. Dan ini harganya 3 real. 3 real itu berarti kalau 1 realnya sekitar 5.000 rupiah, 15.000 rupiah. Sebenarnya 1 real di money changer 4.500 sih, 4.600 gitu. Ini anggap aja 5.000 lah ya. Berarti sekitar 15.000 rupiahan. Alhamdulillah, sekarang sudah sampai di Masjid Nabawi, di mana di masjid ini memiliki keutamaan siapapun yang sholat di masjid ini 1 rakaatnya sama seperti 1.000 rakaat di masjid-masjid lain. Jadi luar biasa, Masya Allah. Sekali sholat aja, kalau subuh 2 rakaat kayak 2.000 rakaat. Dan kelebihan utamanya adalah kita yang safar atau perjalanan jauh, doanya nggak mungkin tertolak, alias lebih mudah untuk dikabulkan. Jadi bisa dimaksimalkan nih. Ini penampakan dalam Masjid Nabawinya. Bersama Bang Deden juga di sini. Waduh, Masya Allah. Bisa ketemu dari podcast ngobrol sini, ketemu di sini, Masya Allah. Betul, Masya Allah. Allah izinkan ketemu. Ya, alhamdulillah. Bisa bareng-bareng ibadah tanah suci. Masya Allah. Oke, kita lihat lagi kondisi di luar ada apa aja ya Bang Deden ya. Oke, lanjut lagi. Oke guys, nah sekarang ini adalah penampakan di sekitaran Masjid Nabawi. Ini di pelatarannya. Ini yang sering dijadiin ini ya, video-video orang-orang ya, yang video-video orang nangis, yang mau sholat di videoin dulu tapi aneh gitu. Kita nggak mungkin ngelakuin itu. Iya, betul. Karena itu urusan pribadi. Sholat itu urusan kita ke Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak layak untuk direkam-rekam. Iya, betul. Kalau Bang Deden gimana? Jangan, nggak usah ya. Kalau lagi sholat jangan direkam. Sholat, doa, nangisnya kita, ngeluhnya kita. Nah, itu ketika kita ngeluh-ngeluh nggak perlu direkam-rekam lah. Udah cukup kita sama Allah. Sama Allah aja udah. Kita kalaupun keluar air mata bahagia, bersyukur, takjub dan semacamnya. Sekarang kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Ini masih hari pertama nih. Nah, di sini juga nih guys, kayak contohnya ini nih. Ada yang suka ngasih
air gratis kayak halal halal halal, free free free. Nah, ini boleh diambil berapapun, terserah sesuai kebutuhan dan gratis ya. Suka ada yang nganterin kayak gitu, naruh di jalan kayak gitu aja. Tapi ya ingat, buang sampahnya di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori pokoknya. Jaga lingkungan, jaga tata krama. Guys, sekarang sudah ada di toko Bos Hamid. Ini nih yang viral di TikTok, Instagram. Nah ini kita masuk, kita lihat, cek. Halo bang. Halo bosku. Wih, Bos Hamid, masya Allah. Akhirnya ketemu. Ini Masya Allah. viral. Ini Kamu sudah juga lihat saya di IG? Iya betul. Masya Allah. Sini Semua yang follow katanya dikasih hadiah. Masya Allah. Semua yang Wah. follow kasih hadiah. Coba kita pembuktian nih di pembuktian. Sudah follow kita nih. Berapa orang jemaahmu? Dua. Masya Allah. Masya Allah, beneran. Ini beneran karena kamu sudah teman di IG, karena kamu ganteng, karena kamu Wah, baik, Masya karena Allah. semua orang suka kamu di YouTube, Iya. jadi ada hadiahmu ini. Wah, Tambah apa lagi? Tambah apa lagi kita? Sejadah. Dikasih hadiah lagi, masya Allah. Kasih hadiah lagi karena Bener-bener. dia terkenal sekali. Wah, luar biasa. Sejadah. Ini buat orang ganteng ini. Masya Allah. Hadiah dari bos siapa? Bos Hamid. Hamid. Wih. Hamid. Jangan lupa ikut sosial mediaku Bos Hamid, TikTok, IG, dapat langsung free dan diskon Ya. buat jamaahmu banyak. Ya, pesulap merah, ya. Pokoknya kesini aja, betul. Balkonnya merah. Hah? Pesulap merah, pesulap merah. Bersulap merah. Iya, betul. Jamaahnya bersulap merah, ada promo buat kamu. 20% diskon. Wih, luar biasa. 20%. Halal. Nyebutin pesulap merah di toko Bos Hamid, guys. 20% diskon. Bukan saja itu, parfum gratis. Dapat parfum gratis. Yes. Wih, luar biasa. Tinggal sebut keluarnya di pintu 341, nanti cari aja toko Bos Hamid. Follow sosial media aku langsung tahu. Oke, langsung tahu ada di bio-nya ya? Ada alamatku di sosial Di media. bio-nya ya? depannya. Oke, langsung saya tampilin nih. Kita lihat-lihat barangnya ada apa aja di sini nih. Buat warga Indonesia ada barangku semua, ada sejadah, ada coklat Dubai, ada parfum Brief, ada parfum Osman, ada parfum Ahmad, Roswear, ada tasbih, ada semua ada di sini. Ini tapi Bos Hamid Kalau yang tidak ada di sini, pernah ke Indonesia nggak? saya pernah ya. Pernah. Sering. Oh, sering ke Indonesia. Alhamdulillah. Makanya bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Tidak, bahasa Indonesia dari langganan. Oh, dari langganan. Dari langganan. Wah, masya Allah. Karena langganan orang Indonesia baik sekali. Baik sekali. Jadi Wih. saya suka Indonesia, saya suka bicara Bahasa Indonesia. Wah, keren, keren, keren. Tapi insya Allah saya akrab sama orang Indonesia. Wih, masya Allah. Pokoknya ke toko Bos Hamid aja. Iya. Wih, kita lihat-lihat barangnya ada. Ini kalau kayak gini emas beneran atau enggak nih Bos Hamid? Ini Mas Surabaya. Mas Surabaya. Wah, bukan mas Jawa. Ini Wah. Mas, tapi ini Hah? ini tidak luntur. Namanya Bos Francis. Oh, tidak luntur. Kalau yang luntur yang seperti ini. Oh, ada juga yang luntur. Jujur ya Bos Hamid ya. Aku viral bukan karena aku ganteng, Iya. karena aku jujur. Jujur, masya Allah. Luar biasa. Ini yang luntur. Tidak luntur cepat, tapi lama luntur. Lama luntur. Ya, tapi yang begini yang Francis, yang begini lama sekali. Ini lama sekali. Oh, yang itu begini. lama sekali. Ya, ini bagus. Oke. Ini karena ini sendiri, ini itu sendiri yang di sana. Siap. Di sini bisa pakai uang rupiah nggak Bos Hamid? Bisa dong, bisa pakai uang rupiah, bisa pakai uang real. Oh, Bisa. Ya, semua bisa. Wih, luar biasa. Jadi kalau yang realnya kurang bisa pakai rupiah di sini guys. Nih, buat jamaahmu. Ah, Ini satu di mana-mana toko 5 biji 100.000. Di Ya. sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 100.000. 600.000. Sekalian tulis nama. Tulis nama. Ya, bisa tulis nama di sini kalau ada temanmu atau Pakai keluargamu. apa, di bordir atau di Tidak terbakar dan baru kasih warna. Oh, dibakar. Jadi tidak hilang sampai 100 tahun. Oke. Ya. 600.000. 600.000. Sajadah tulis nama. Sajadah tulis nama tuh. Ada lagi belum? Apa? Sini. Ada promo lagi. Hari Wah, ini luar biasa. buat follower semua saja. Buat followers. Wah, luar biasa ya. Tinggal sebut nama pesulap merah aja di Bos Hamid. Ini? banyak. Apa? Coklat Dubai yang kecil. Coklat tuh, oh ada coklat. Ini coklat Dubai yang Nah, kecil. coklat. Berapa nih? Kira-kira berapa satu kilo? Berapa? Di mana-mana toko berapa? 200.000. Jadi 45 rial. Saya kasih kamu jamaahmu 170. 170.000. 1 kilo. 1 kilo. Ya. 170. Yang penting dia follow, ikut sosial media aku datang ke sini saya. Sudah 170.000. 1 kilo tuh seberapa banyak? Nah, 52 biji. 52 biji. Kalau yang besar saja 80.000. 80.000. Di mana-mana 80.000. Iya. Jika 200 yang paling murah. Tapi saya
50.000. 50.000 dapat Satu. Satu. Oke, Ya. yang Kalau besar. 3 biji, jadi 4 biji 200. Kalau dapat di toko lain 200, di sini 4 200. 4.200. Wah, luar biasa. Coklat Dubai. Coklat Dubai asli. Asli? Karamella. Iya, ini umumnya nih 350.000 di Indonesia gue beli. Iya, 50.000 tuh yang agak besar. Ini kayak gitu. saya jual grosir. 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 Oh, iya. Ini unik nih, yang kecil-kecil kayak gini buat oleh-oleh nih guys. Ini cuma stempel nih. saja. Banyak kan. Iya, banyak. Sekilo ya, ini kiloan ya? Iya, per kiloan. Kiloan ya? Oke, luar biasa. Kalau real berapa tuh? Kalau di real? Di Riau? Ya ini 37 Rial, 30 begitu. 30. Sekitar itu 40. Oke. Halo guys, sekarang gue sedang ada di Masjid Quba. Nah, di Masjid Quba ini, teman-teman, ada dalil yang menyatakan bahwa siapapun orang yang berwudu dari rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat apapun di Masjid Quba, maka pahalanya seperti orang yang berumroh. Nah, maka dari itu kita mau ngambil pahala umroh sebelum melakukan umroh dengan cara sholat apapun di Masjid Quba. Ini lagi nyebrang dulu nih, gila, ramai banget. Nah, ini dia Masjid Qubanya. Terang banget. Ini Masjid Qubanya guys. Nah, guys, ternyata di Madinah itu di mana-mana tempatnya ada burung merpati. Nih lihat. Tuh. Di Masjid Nabawi banyak burung merpati. Di sini juga banyak burung merpati. Masya Allah. Alhamdulillah tadi sudah selesai melaksanakan sholat duha di dalam Masjid Quba. Berarti kalau sesuai janji Allah Azza wa Jalla, sesuai dalil dari Rasulullah SAW, maka tadi udah dapat pahala umroh tanpa melakukan umroh, bahkan sebelum umroh gitu. Nah, ini ada tempat sendal-sendalnya ya guys ya. Jadi kalau di sini naruh sendalnya di sini. Tapi kalau bawa tas sendiri juga boleh. Kamu bawa tas, taruh di dalam tas. Kalau khawatir hilang, masukin ke dalam seperti itu. Nah, ini juga ada tempat istirahat ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tempat duduk-duduk, istirahat dan semacamnya. Tapi karena kita nggak ada waktu, nggak lama waktu di sini, makanya kita langsung jalan lagi. Ustaz Anwar nanya, kenapa Masjid Quba diutamakan sebagai pahalanya seperti umroh? Karena memang Masjid Quba ini memiliki historis yang sangat luar biasa. Artinya pertama kali masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Oh, ini masjid dibangun sama Rasul sendiri? Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah hijrahnya dari Mekah menuju Madinah, dan di sini di salah satu daerah di Madinah, beliau langsung membangun masjid di sini. Oh, oke. Kemudian setelah itu barulah menuju Madinah. Oh, Sehingga membangun Masjidil Haram. oh, oke. Masjid Nabawi maksudnya. Iya. Oh, Masjid Nabawi malah kedua. Iya. Oh, ini Ya, awal pertama. Umrah. Oh, ini pertama kali. Makanya keutamaannya seperti pahala orang umroh. Iya. Berarti kalau 2 kali sholat di sini, Iya. seperti 2 kali Ya, umroh. makanya Nabi menganjurkan berziarah ke sini untuk sesering mungkin. Oh, karena pahalanya saking besarnya ya. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak Dan Ustaz Anwar. penduduknya juga orangnya lembut-lembut. Oh iya, bersih. Bersih-bersih lagi ya benar. Kemudian juga sambil bersih juga suka menerima dinul Islam. Oh, Sehingga, iya. Masya Allah. Masya Allah banget ya. Islam sangat diterima di sini sampai saat ini kita merasakan sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia, Masya Allah. Terima kasih banyak. Syukran jazakallah khair Ustaz Anwar penjelasannya. Oke, kita lanjut lagi guys. Di sini banyak banget yang jualan parfum juga. Jadi kalau kamu tiba-tiba kedatangan gratis. Nah, itu biasanya orang-orang yang promosi parfum. Dan di sini seperti yang kamu lihat, di sini banyak sekali orang-orang dari berbagai macam negara. Bukan hanya Indonesia, tapi juga ya muka-mukanya nggak Indonesia sih emang. Nggak tahu nih dari negara mana aja. Banyak banget. Tuh. Karena semua orang sedunia, umat muslim datangnya ke sini nih. Karena ada bagian keutamaan tersendiri dari Masjid Quba ini sendiri. Tempat berikutnya ini adalah kebun kurma namanya. Nih. Tuh. Padi Batua Kurma Dunyati.
Jadi di sini tempat untuk belanja-belanja oleh-oleh, terutama seperti kurma dan lain-lain. Kayak contohnya nih, di sini ada ini. Mas, ini juga banyak nih. Ada igal. Ada igal untuk anak-anak. Macam-macam. Kita lihat di sini ada apa aja. Seharusnya sih kalau kebun kurma ada kurma-kurma ya harusnya ya. Tuh, tapi penasaran. Kebanyakan sini makanan-makanan. Ada bakso Cianjur dong. Berasa kayak di Ragunan ini ya. Ada bakso Cianjur. Bakso, silakan bakso, ayo bakso. Rata-rata di sini penjualnya bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak berasa masuk Ragunan ini. Nah ini kebun kurma, masuk kebun kurmanya nih guys. Kita lihat ke dalam. Ay, parah banget ini, rame banget ini orang. Tuh, begini masuknya nih. Gue nggak suka tempat keramaian masalahnya nih. Aduh. Demi kamu nih, demi kamu semua kita masuk deh. Bodoh amat, kita lihat. Dan harganya apa aja. Udah kayak demo, suara aku udah gak kedengeran ini mah. Woi. Kacau. Gimana? Asli mah. Sekarang goreng. 50.000. Kurma harganya 55 real atau 250.000 guys. Ada juga Ajwa Premium. Kita lihat ya. Ajwa Premium harganya adalah 50 real. 50 real atau 250.000 rupiah, 230.000 rupiah per kilogram. Ajwa Nabi 350.000 3 kilo Bu Haji silakan. Kita lihat di sini. Ini 50 real. 50 real. Berapa nih? Nggak nyampe sekilo kan ya? 50 real nggak nyampe sekilo. 50 real berapa? 235.000 segini. Setengah kilo. Surat merah belanja. 235.000. Kalau di sana udah sekilo kan, di sini setengah kilo 250.000. Nah, sekarang kita cari lagi biar mahal 200 di sini ya, mahal. Di sini ada juga gantungan kunci. Itu 100. Nah ini tadi saya udah nanya, di sini harganya 3 biji 10 real. 10 real itu berarti 50.000. 350.000. Ini sejujurnya di sini mahal, sumpah mahal. Ya di toko-toko sana 5.000-an. 50.000 udah dapat 10. Di sini 50.000 dapat 3. Tapi penasaran gue sama makanan-makanan di luar deh. Ada apa aja? Penjualnya di orang Indonesia tuh jadinya. Gimana ceritanya? Enggak, sebesar merahnya gak merah sekarang. Enggak, ini lagi umroh aja kali merah-merah. Berapa real ini? Bakso Cianjur berapa real? 20 real. 20 real berarti 100.000. Bakso 100.000 di sini ya? Iya. Oh, dibawa dari Indonesia ya? Wah, luar biasa. Ini kalau tehnya berapa di sini teh? Tehnya 5 real. 5 real, 25.000. 25.000. Oh, 5 real di Arab Saudi tuh kayak 5.000 kali ya? Mana kok bukan Yeah. namanya bukan pesulap merah? Bukan dong. Ini tulisannya nih. Mana? Oh iya. Iya, makanya harga-harga makanan Indonesia di sini sama kayak di Jepang guys. Halal. Waktu di Jepang kemarin kita harga pecel lele aja 150.000, 130.000, 150.000. Di sini bakso 100.000 coy. Allahu Akbar. Bakso, ibu bakso. Guys, gue dapat bocoran harga-harga pakaian di sini. Yang ini. Kalau untuk gamis-gamis prianya itu di toko ini 100.000 rupiah. Gamis wanitanya juga 100.000 rupiah satunya. Itu masalahnya gamis-gamis kayak gitu di Indonesia juga ada. Iya banyak. Makanya kalau beli di sini apa bedanya gitu. Tempat berikutnya yaitu adalah Bukit Uhud. Nah, di sini kita tanya langsung aja nih.
Kak Ustadz-ustadznya di sini. Ustadz Hamdan, kalau Bukit Uhud ini apa kelebihannya ada? Boleh kasih info ke teman-teman. Kelebihannya adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Salah satu gunung yang ada di surga? Ya, benar. Tapi kali ini nggak ada ritual apapun, nggak ada doa apapun ya? Nggak ada doa apapun. Oh, oke. Jadi dekat sini tujuannya apa biasanya kalau Hanya travel? sekedar mengingat bahwa di sini adalah tempat terjadinya perperangan. Oh, perang Uhud. Perang Uhud, perang kedua di dalam Islam. Islam melawan siapa? Kaum Quraisy Makkah yang datang nyerang ke sini. Oh, oke. Dan itu Bukit Uhudnya? Bukan, ini bukit para pemanah. Oh, Yang Uhud ini yang gede ini. yang Uhud itu adalah yang ini nih? Ya. Oh, gede ini. siap-siap nih. Panjangnya sekitar 6 km. 6 km. Ya. Perangnya di gunung ini? Bukan, di pinggir bukit pemanah ini. Oh, dibikin di pinggir-pinggirnya. Ya. Oke. Ini guys, jadi ada dua nih. Di sini ada bukit. Nah, di sini ada gunung. Ini adalah gunung Uhudnya. Dan peperangannya terjadi di pinggiran-pinggiran sini, di bukitnya. Yuk kita deketin aja. Di sini juga banyak penjual-penjual ya. Tapi nggak tahu nih ini mahal atau enggak. Dan di sini ada yang ngasih air halal nih. Tuh. Jadi asal naruh aja begini nih guys tuh. Asal naruh begini halal. Nah, ini gratis. Ini airnya dingin ya. Airnya dingin. Kalian orang-orang Arab sukanya minum dingin ya? Ustaz ya? Iya. Orang Arab sukanya minum dingin. Nah, ini di pinggiran bukit ini ada yang bagi-bagi nasi biryani. Berikut air gratis. Halal. Nggak tahu ini dananya dari mana kalau kayak gini ya guys ya. Sini Arab Saudi banyak banget bagi-bagi air gratis. Bagi-bagi kurma gratis, coklat gratis. Banyak banget gratisan di sini. Gua nggak ngambil karena kenyang dari tadi makan terus. Wih, burung banyak sekali. Masya Allah. Coba kita lihat di bukit Uhud ini, apakah ada foto-foto orang Indonesia atau kejahilan yang sering dilakukan kaum-kaum yang tidak membutuhkan dalil. Nah kan bener aja guys nih, di sini contohnya nih ada tulisan-tulisan yang entah nih maksudnya apa nih, ditulisin kayak gini nih biar apa nih, nama-nama tuh Haming, Hamsiyah, Loma. Saat ini apa penanda lu pernah kesini atau gimana? Nggak ada yang kenal nama lu juga masalahnya nih. Ngapain ditulis-tulis ini? Malah diinjek-injek nama lu di sini nih. Aneh banget. Tujuannya apa ngerjain hal yang nggak ada tujuannya? Nah ini adalah bagian samping dari Bukit Uhud. Nah, kita naik ke bukitnya sekarang. Ini tempat pemanah-pemanah katanya dari kata ustadznya. Ya ini kita udah mulai sampai puncak. Naiknya cukup mudah guys karena batu-batuannya keras dan nggak licin. Mungkin kalau hujan licin bahaya. Nah ini udah sampai di atas Bukit Uhud. Seperti ini penampakannya. Ini bagian apa? Tidak ada apapun. Cuma ada nama-nama yang berserakan di batu-batuan tadi. Dan mungkin lebih melihat pemandangan lebih tinggi dan lebih banyak di sini. Jadi banyak yang naik ke sini untuk foto-foto. Ya. Alhamdulillah guys, sekarang sudah sampai di Mekah. Ini masalahnya kalau di Ka'bah kayak gini nih nggak boleh pakai penutup kepala nih. Jadi mau nggak mau harus kelihatan rambut. Dan di Masjidil Haram ini pahala sholatnya sama seperti di Masjid Nabawi, tapi ini lebih baik lagi. Kalau di Masjid Nabawi itu 1 rakaat dianggap seperti 1000 rakaat di tempat lain. Sedangkan kalau di Masjidil Haram keutamannya adalah 1 rakaat seperti 100.000 rakaat di masjid lain. Masya Allah. Nah, ini sebentar lagi mau menjalani ibadah umroh, tawaf, sa'i dan lain-lain. Ya, nanti kita lanjut lagi setelah ibadah umroh selesai karena ini perlu fokus dulu di ibadah umroh. Oke? Alhamdulillah guys, kemarin umrohnya sudah selesai dan berjalan lancar, alhamdulillah. Dari mulai tawaf, terus juga sa'i, tahallul dan lain-lain berjalan lancar. Maaf nggak bisa direkam
Karena memang ketika ibadah, kalau kita sambil megang handphone, kita sambil ngerekam kayak gitu, itu sama aja kayak sholat tapi kamu sambil ngerekam kayak gitu. Nah makanya takut khawatirnya nggak diterima, khawatirnya kurang khusyuk. Jadi ketika tawaf 7 kali putaran itu kita harus fokus terhadap tawafnya itu, ibadahnya, bacaan-bacaannya, doa-doanya gitu. Terus juga ketika sa'i kita juga 7 kali putaran itu harus fokus terhadap doa-doanya, jalannya, harus khusyuk sama seperti sholat. Nggak bisa tuh asal rekam-rekam terus foto-foto dan semacamnya, nggak bisa megang handphone. Nah sekarang ini sedang ada di Goa Tur. Goa Tur ini adalah tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngumpet dari kejaran bangsa Quraisy. Ini langsung aja kita tanya ke ustadz-ustadznya yang ada di sini nih. Ustadz Salahuddin, Yuk. tanya dulu nih, ini Goa Tur ya, Ustadz? Gua Sur ya. Tempat apa nih, Ustadz? Ini adalah tempat transit sementara Rasul SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Transit sementara. Tadi Ya. katanya ngumpet di Betul. Jadi ketika Rasul ingin ke Madinah, Hah? beliau tidak langsung ke jalan Madinah, tapi ke gua dulu untuk menghilangkan jejak kejaran orang-orang Quraisy. Oh, tapi sendirian tuh, Ustadz? Berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Oh, berdua. Ya. Oke, ini kita bisa masuk ke guanya nggak? Bisa. Hah? Cuman Tapi tinggi? pendakian dari sini ke sana sekitar 1 jam. Waduh. Turun Jauh. 1 jam, jadi 2 jam. Ini ya, Ustadz ya, gunungnya? Iya, di atas Bukitnya? itu. Goa Tur namanya. Iya. Aduh, masih ada tapi guanya, Ustadz ya? Masih ada. Sampai sekarang? Masih ada. Cuma- Dan sekarang sedang dibuat jalan-jalan agar mudah pendakiannya. Dan di Dulu sini sangat terjal. nggak ada ritual atau doa apapun, nggak ada? Nggak ada. Fungsinya untuk mengenang aja ya? Hanya sejarah saja. Mengenang sejarah. Oke, terima kasih banyak Ustadz Salahuddin. Kita akan lihat nih guys, goanya atau gunungnya ini nih. Nih. Tuh. Kalau naik ke sana, ini 1 jam guys. 1 jam ke goanya. Jadi nggak mungkin ya kita samperin ya. Dan seperti di tempat-tempat lainnya, di Madinah dan Mekah ini tetap ada aja guys burung merpati. Kayaknya di Arab Saudi burung merpati jaya banget ya. Tuh, di mana-mana ada. Ini kalau di Indonesia udah ditangkep-tangkepin, dijual-jual ini sepasang-sepasang nih. Ya kan, buat main merpati, dilepasin dari jauh ntar diturunin lagi. Tapi di Arab Saudi luar biasa, merpati banyak banget. Di Madinah ataupun di Mekah ini tuh. Masya Allah. Oke guys, sekarang sudah sampai tempat berikutnya, yaitu di Padang Arafah. Di Padang Arafah ini ada satu tempat yang bernama Bukit Jabal Rahmah, di mana di bukit tersebut tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, di sini ada kesesatan nih yang sering banget dipraktekin sama banyak orang dan nggak tahu dasar pengetahuannya dari mana gitu. Jadi kayak naruh foto lah, terus juga nulis nama, foto bareng, bawa batunya, katanya buat pelet biar cintanya abadi dan semacamnya. Allah Akbar. Ini kesesatan-kesesatan yang nggak jelas dasar ilmu atau pengetahuannya dari mana. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mencontohkan hal tersebut. Nah sekarang langsung aja kita ke lokasinya untuk melihat beneran ada nggak nih nyampe sekarang yang naruhin foto atau nulis nama dan semacamnya. Langsung aja. Guys, ini udah menuju naik ke Bukit Arafah dan di sini sudah mulai banyak tulisan-tulisan. Ya, tuh. Firam, Desi, Tuhare, Yuni, Taufik, Dea. Ini nama-nama Indonesia sini. Ada juga tulisan-tulisan Arab. Tuh, seolah-olah biar pertemanannya abadi. Padahal aslinya nggak boleh tulis. Jadi terbukti guys ya, masih ada tulisan-tulisan. Tapi foto-foto gue belum menemukan nih. Biasanya diselip-selipin di batu. Tulisan-tulisan masih ada. Oke guys, sekarang gue sudah ada di atas bukit Jabal Rahmah dan seperti yang gue bilang tadi, di sini banyak banget yang naruh-naruhin foto-foto nih. Nih, kayak contohnya nih, lihat. Nih, tuh, ya kan berharap biar si dia suka nih. Ini siapa nih coba tuh? Ada nih yang naruh fotonya di sini. Terus ada juga nih, tuh, ya kan udah punya anak 1 nih. Buy one get one nih kalau dapat gitu ya, berharapnya ya. Tapi yang nggak ada gunanya lu mau naruh foto di sini gitu, malah jadi sampah, malah memperburuk suasana di sini guys. Nih, di sini ada lagi nih foto-foto nih. Tuh, cowok, ya kan banyak banget nih foto-foto. Ngapain?
nggak diajarin. Rasul nggak pernah mencontohkan. Bahkan siapa yang mencontohkan? Ulama-ulama nggak ada yang mencontohkan. Banyak nih di sini nih foto-foto lainnya nih. Allahu Akbar. Nih, tuh biar seolah-olah cintanya abadi. Ini siapa nih coba? Ada nggak nih orangnya nih? Tulis di kolom komentar. Nih, terus di sini ada juga nih. Apa nih? Peluru. Gak tahu nih peluru apa ya. Jadi di sini banyak banget. Jangan nambah-nambahin sampah. Dan nggak ada gunanya juga lu naruh foto, tulisan-tulisan dan semacamnya. Mendingan jalankan hal-hal yang sudah Rasul SAW ajarkan atau contohkan aja. Nggak perlu tuh melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan dalam Islam, tapi berkedoknya agama Islam. Oke guys, sekarang ini sedang ada di Taif. Jadi Taif itu adalah kayak puncaknya Arab Saudi. Kalau kita kan puncak tuh di Bogor. Nah, puncaknya di Arab Saudi itu adalah di Taif ini. Dan di Taif ini terkenal dengan buah-buahannya. Tuh kayak tadi ada buah delima nih. Teman-teman bisa lihat nih di belakang. Nih, yang jualan-jualan. Ini ada buah delima, 4 buah delima harganya 10 real. Kalau di Indonesia berarti sekitar 50.000. Tapi bagi orang-orang Arab Saudi, ya 10 real itu 10.000 gitu. Cuma memang nilai rupiahnya aja yang rendah. Terus juga ada kayak anggur satu kerdus kecil kayak gitu. Itu juga 10 real. Dan bagi orang-orang Arab Saudi itu murah banget. Karena 10 ribuan gitu bagi mereka. Tapi bagi kita ya 50.000. Ya standarnya harga anggur di Indonesia guys. Terus juga di Taif ini terkenal dengan kereta gantungnya, tapi lumayan mahal katanya. Kereta gantungnya itu 60 rial. 60 rial itu per orang. Kalau di Indonesia berarti sekitar 300.000. Masya Allah. Tapi ya nanti katanya mau naik juga. Ya, nyobain lah mumpung ada di sini. Di sini ramai banget guys yang jualan-jualan gitu. Kayak buah delima 1 kotak 5 real. Terus juga anggur-anggur 10 real. Ya tergantung banyak, rata-rata 10 real, 5 real gitu-gitu. Ada peci-peci juga nih. Jadi emang kayak pasar jualan-jualan di sini. Ada minyak zaitun. Ramai sekali di sini. Kita nyobain di anggurnya. Dia 2 kotak 15 real. Nah, 2 kotaknya, 1 kotaknya segini nih. 1 kotaknya segini, 2 kotak 15 real. Kalau 1 kotak 10 real. Ada anggur ungu sama anggur hijau. Ini nggak ada bijinya. Kalau anggur hijaunya tadi nggak manis. Kalau ini manis. Tadi udah nyobain. 15 real berarti sekitar 75.000. Kalau di Indonesia, tapi kalau bagi orang-orang Arab Saudi 15 ya 15.000. Orang Indonesia duitnya dinilai rendah sekali. Guys, sekarang sudah ada di tempat kereta gantung. Ini udah beli tiketnya, tinggal naik kereta gantungnya aja. Infonya sih 30 menit naik, 30 menit turun. Jadi totalnya 1 jam. Dan ini tinggi banget katanya. Bagi orang-orang yang takut ketinggian tidak disarankan naik ini. Dan di sini guys bisa lihat sendiri, ini terang kayak gini, tapi dingin. Jadi panas tapi dingin tuh. Udaranya matahari, tapi anginnya angin dingin. Nyaman banget lah pokoknya di tempat sini nih, di Taif ini ya. Ini langsung aja udah sampai di menuju kereta gantungnya nih. Nah guys, sekarang sudah tinggal naik doang nih di kereta gantungnya. Kita 2 gerbong, 1 gerbongnya bisa dinaiki 6 orang. Ayo bro. Oke, sudah naik di gerbongnya. Berbaris yang bagus. Ini mah 8 orang juga cukup nih. Kita lihat berapa lama waktu naik dan turunnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ay, Masya Allah. Tuh, ini beneran tinggi banget guys.
batu semua sekeliling. Nah, udah selesai guys, naik kereta gantungnya. Tadi kereta gantungnya dia bolak-balik sekitar 30 menit ternyata. Jadi nggak 1 jam ya, nggak 30 menit berangkat, 30 menit pulang. Nah, kayak gitu ternyata. Sekitar 15 menit berangkat, 15 menit pulang. Tapi jalurnya cukup panjang sih, dan nggak ada gimana-gimana ya, cuma kereta gantung, ngelihat pemandangan dari atas dan batu-batuan aja kayak gitu. Nah, sekarang ini langsung aja mau balik ke hotel dulu, istirahat. Alhamdulillah guys, sekarang sudah ada di Bandara Arab Saudi menuju Indonesia. Umrohnya sudah selesai, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan ini tinggal pulang aja. Jadi umrohnya itu sebenarnya bisa 2 kali, 3 kali, tergantung kesanggupan kamu nih. Kalau Bang Dedin umroh berapa kali Bang kemarin? Sekali? 1 kali. Iya, karena capek. Capek, iya, ngerti. Sama-sama. Kita kalau kuat fisik 3 kali. Kalau kuat fisik, tetapi kalau untuk pertama kali pasti kaget sih, ya kan? Jalannya jauh, saiknya, muternya gitu. Pokoknya yaudah, gue tutup sampai sini aja kali ya. Ini mau naik pesawat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you at the miracle.